Persoalan kaya atau miskinnya, ketika dijelaskan oleh orang Indonesia tidak akan pernah merdeka orang Aceh, itu salah. Kenapa? Aceh sudah merdeka. Yang kami merdekakan hari ini adalah sistem cara pikir orang Indonesia, supaya orang Indonesia tidak merampok negeri orang. Ketika dia menceritakan kekayaan Aceh dengan Papua itu tidak bisa merdeka, berarti di situ nampak sekali dia perampok, perompak. Jelas kan? Kenapa? Karena Indonesia itu negara baru yang memaksakan kehendak bangsa Indonesia atau yang disebut sistem Indonesia Pancasila itu dipaksakan di Aceh, dipaksakan di seluruh Nusantara itu. Ini yang fatal. Kita harus berbicara normal hari ini sebagai manusia yang diciptakan Tuhan untuk tidak saling merompak dan merampok dan tidak saling membunuh. Maka oleh Habibie almarhum, dia melepaskan Timor Leste itu atas kebijakan nilai kemanusiaannya, supaya jangan lagi ada pembunuhan di situ. Pembunuhannya jangan korban TNI, jangan korban orang-orang Timor Leste. Maksudnya jangan bawa-bawa daerahnya untuk apa ya, masalah pribadi gitu, kepentingan pribadi kalian doang gitu. Masalah pribadi, Bu. Ini masalah sovereign state Aceh dan sovereign state semua bangsa-bangsa di luar Pulau Jawa dan di luar sistem Indonesia. Apa yang pribadi? Nggak ngerti apa kalian? Dengan baik, karena sejarah Papua dan Aceh itu berbeda. Jangan sangkut pautkan dengan Indonesia. Harus Anda mengerti sejarah dulu baru sampaikan. Ingat. Persoalan kaya atau miskinnya, ketika dijelaskan oleh orang Indonesia tidak akan pernah merdeka orang Aceh, itu salah. Kenapa? Aceh sudah merdeka. Yang kami merdekakan hari ini adalah sistem cara pikir orang Indonesia, supaya orang Indonesia tidak merampok negeri orang. Ketika dia menceritakan kekayaan Aceh dengan Papua itu tidak bisa merdeka, berarti di situ nampak sekali dia perampok, perompak. Jelas kan? Kenapa? Karena Indonesia itu negara baru yang memaksakan kehendak bangsa Indonesia atau yang disebut sistem Indonesia Pancasila itu dipaksakan di Aceh, dipaksakan di seluruh Nusantara itu. Ini yang fatal. Kita harus berbicara normal hari ini sebagai manusia yang diciptakan Tuhan untuk tidak saling merompak dan merampok dan tidak saling membunuh. Maka oleh Habibie almarhum, dia melepaskan Timor Leste itu atas kebijakan nilai kemanusiaannya, supaya jangan lagi ada pembunuhan di situ. Pembunuhannya jangan korban TNI, jangan korban orang-orang Timor Leste. Karena Timor Leste itu tidak ada sejarah peradaban Indonesia di situ. Itu bekas jajahan Portugal. Di Aceh juga begitu. Indonesia ini negara baru. Siapa yang gila dengan Indonesia berarti dia tidak sadar akan sebuah kehidupan. Karena tidak boleh dipaksakan. 78 tahun Indonesia sudah ada, tidak ada kemakmuran di situ, tidak ada keadilan di situ, tidak ada apa-apa, yang ada bunuh-membunuh. Ingat nggak berapa banyak manusia dibunuh atas nama Indonesia? Ini mesti dievaluasi. Jokowi sendiri sudah mengakui itu. Sebagai rejim Jokowi hari ini mengakui ada pelanggaran HAM, pembunuhan, torture chicken, kidnapping, macam-macam penyiksaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kalau bahasa Inggris disebut dengan crime against humanity. Jadi crime against humanity yang dilakukan Indonesia di seluruh Indonesia itu tidak bisa dibenarkan dengan hukum apapun di dunia ini. Tapi kenapa Indonesia masih ada? Karena dipaksakan sistem otoriter dan secara militeristik. Jadi oleh orang bangsa-bangsa yang sudah sadar hari ini, bukan menuntut merdeka sama Indonesia. Kita suruh keluar Indonesia, sistemnya di Aceh, di Papua, di mana-mana daerah yang sudah sadar. Ketika orang Padang misalnya, dia cinta Indonesia, silakan. Jadi jangan dipaksakan kepada orang Aceh, jangan dipaksakan kepada orang Papua, jangan dipaksakan kepada bangsa-bangsa yang ingin melepaskan diri dari cengkrama sistem Indonesia. Ini mesti disadari, karena Yugoslavia aja, pada saat Presiden Tito yang pertama membuat fakta integritas 5 negara itu sebelum pecah. Apa? Kroasia, Bosnia, Montenegro, Kosovo, Serbia. Kenapa pecah? Karena Tito tidak bisa menjalankan amanat kesepakatan antara bangsa-bangsa yang disebut fakta integritas. Begitu juga Soekarno. Soekarno itu dia membohongi sistem kolonial untuk dicaplok seluruh wilayah kolonial Belanda untuk menjadikan Indonesia supaya bisa diatur. Akhirnya apa yang terjadi? Ketidakadilan, terjadi pembunuhan. Ketika bangsa Aceh menyuarakan kebenaran, apa yang dilakukan oleh Indonesia? Pembunuhan kan? Sistem perang, penyataan perang oleh Megawati tanggal 19 bulan 5 2003. Sistem daerah operasi militer yang dilakukan. Apakah ada negara melakukan operasi militer kepada wilayahnya?
Kalau dia menyatakan Aceh itu bagian daripada Indonesia. Ini coba buka mata orang-orang yang cerdas sedikit. Jangan gara-gara kekayaan Aceh, kekayaan Papua akan menjadi sebuah ancaman di dalam kehidupan untuk menentukan self-determination. Ini di dalam agama manapun tidak boleh merampok. Nah, ini kalian harus sadar. Jadi ketika bangsa-bangsa ini sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Soekarno itu salah, karena dia memaksakan kehendak Pancasila di wilayah bekas jajahan Belanda. Itu harus dimengerti. Jangan ditanya apa keadilan. Memang tidak ada keadilan apa yang ditanya. Contoh di Aceh, disapu bersih, dirompak semua hasil bumi Aceh, dibawa pulang oleh Exxon Mobil dulu, ke Houston, ke Texas. Beserta apa yang dilakukan? Siapa yang melawan ditembak mati oleh TNI? Sebagai hanya dia pun TNI tidak makmur, tidak baik-baik saja. Dia pun hanya batas pengamanan di situ. Tapi yang merasakan nikmat kekayaan alam Aceh itu sebagian kelompok bandit di Jakarta dan itu orang Amerika. Ini harus disadari. Begitu juga kejadian di Papua hari ini. Orang Papua hidup seperti ayam mati di lubung padi. Ngerti nggak kalian ini? Jangan gara-gara Indonesia untuk membunuh orang rupanya. Apakah sah untuk menyatakan orang dibilang separatis, orang macam-macam, mau berontak? Siapa yang mau berontak? Siapa duluan ada Aceh dengan Indonesia? Maka kalian harus sadar. Jadi kesadaran manusia itu melalui spiritual. Maka kiai-kiai di Jawa itu harus sadar bahwa jangan mencaplok wilayah orang atas nama agama. Lebih kurang saya minta maaf. Siapa yang nggak ngerti saya ajarkan malam ini. Silakan. Maksudnya jangan bawa daerahnya untuk apa ya, masalah pribadi gitu, kepentingan pribadi kalian doang gitu. Masalah pribadi, Bu. Ini masalah sovereign state Aceh dan sovereign state semua bangsa-bangsa di luar Pulau Jawa dan di luar sistem Indonesia. Apa yang pribadi? Nggak ngerti apa kalian? Itu hanya mulut-mulut kalian aja yang mengambil keuntungan. Kalian memang siapa dari kalian? sini, apa urusan? Memang kalian ada orang Aceh merampok tanah kalian? Dari mana kalian nih? Coba tunjuk, siapa dia? Nggak usah bawa seluruh rakyat Aceh, nggak usah bawa kayak gitu. Kalian dari mana? Siapa ini? Dari mana kamu? Biar aku terangkan. Kadang pun lahir kalian makanannya dari Indonesia, nggak usah masuk kayak siapa kalian? Siapa? ASC, Anda harus pahami dengan baik karena sejarah Papua dan Aceh itu berbeda. Jangan sangkut pautkan dengan Indonesia. Harus Anda mengerti sejarah dulu baru sampaikan. Ingat bahwa Papua ini anak ini siapa? Asini itu mana dia? Saya jelaskan. Tadi dia nggak ngerti sejarah. Disamakan. Kali ini kita bicara tentang ideologi. Kalau mau naik ke sini, coba Anda harus paham. argumen kamu itu. Karena jangan sampai Kalau emang mau ngomong Indonesia nyeleneh, nggak usah naik nanti sini. akan hancur kemudian hari. Kalau mau naik sini, kalau mau berargumen boleh. Kalau mau ngomong nyeleneh, nggak usah naik. Gitu. Rusak pikiran anak muda di Indonesia itu gara-gara di doktrin Pancasila. Seakan-akan Pancasila itu segala-galanya. Ngerti nggak kalian? Sini coba tanya sama saya. Apa urusan Indonesia dengan Aceh? Apa urusan Aceh dengan Indonesia? Itu dua hal yang terpisahkan. Tahu nggak kalian? Itu Aceh itu di-annexation sama Soekarno. Dijajah bahasa kasarnya. Dirampok. Ngerti nggak? Sama seperti dirampok Papua itu. Papua itu dirampok. Tahun 1 September 1961 itu. Jauh sebelumnya Papua itu masih di bawah Nederland Indi itu. Ngerti nggak sejarah kalian? Jangan gara-gara Indonesia harus dibunuh orang semuanya rupanya. Maaf bang, maaf motong bang ya. Cuman Aceh ini kan Tengku Markam ini kan menghibahkan 28 kilo emas untuk Monas itu kan. Berarti mendukung dari situ ya apa bisa dikatakan rampok itu bang? Maaf bang, saya belum tahu juga cerita sebenarnya seperti apa kronologis. Boleh saya jawab. Itu bukan cuma Markam Jaya, itu termasuk Yusuf Muda Dalam. Malah dipercayakan oleh Soekarno menjadi menteri dia pada saat kabinet pertama itu. Saya tahu, menteri pendidikan pertama itu orang Aceh, Teguh Mr. Hasan. Dia menjabat sebagai menteri pertama pendidikan Aceh dan juga menjabat sebagai gubernur Sumatera Timur dia. Saya ngerti sejarah saya jelaskan kepada Anda. Sumbangan rakyat Aceh terhadap Indonesia hanya sebatas sumbangan. Tidak ada kaitannya dengan antara negara Aceh dengan sistem Indonesia. Ketika orang kaya datang ke rumah kita, sekalipun dia kaya, begitu dia mengemis kita kasih. Itu sistem. Orang Aceh itu orang Islam. Karena orang Aceh kaya dikasih emas. Karena orang Aceh kaya dikasih pesawat. Itu kami anggap itu nostalgia itu. Bukan nostalgia
Tapi nostalgia aja sebagai sumbangsi aja kita, karena Soekarno itu meminta dan memohon. Ketika orang siapapun yang memohon kepada bangsa Aceh kita kasih, karena orang Aceh itu orang kaya deh. Sorry, hari ini orang Aceh jadi miskin gara-gara sistem Indonesia. Jadi persoalan sumbangan Mr. Markam Jaya, Yusuf Muda Dalam dan beberapa tokoh di Aceh itu tidak ada kaitannya dengan sovereign state Aceh, dengan sejarah peradaban Aceh, dengan itikat baik orang Aceh. Itu biasa, kami jangankan itu ke Makkah aja kita sumbang. Itu harta wakaf bangsa Aceh itu disumbangkan kepada Saudi Arabia tuh. Saudi Arabia bukan apa-apanya itu. Kita udah lebih hebat daripada Saudi Arabia dulu. Sekian Adit. Jangan bicara dongeng sini, Cuk. Goblok kalian semua, tolol. Yang lebih goblok lagi ya, si otakmu. Ini anak ini ngerti kamu datang Goblok lagi. Ate orang Rele bang. Ken kau putronin tu anjing dulu. Indonesia Pama kah kenelian tutu Jawa teh. Pama tu. Orang Indonesia tuh orang paling tolol, SDM paling terendah di ASEAN. Sok ngomong nggak mengerti apa-apa. Jadi perlu saya jelaskan ya. Ini tanggung jawab moral dan politik bangsa di luar Pulau Jawa untuk menjelaskan kepada sistem Indonesia dan orang Indonesia bahwa harus ada. Hari ini dimanapun apa? Oke, Bang Brian mau ngomong apa, Bang Brian? Silakan. Oke, baik, siap Bang Agam. Jadi sekarang ini kenapa Indonesia takut untuk lepaskan Papua dan Aceh? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan banyak yang sampaikan bahwa Indonesia, khususnya dari pemerintah pusat, mereka sampaikan bahwa rakyat Aceh dan rakyat Papua masih banyak yang mencintai Indonesia atau ingin bergabung dengan Indonesia. Oke lah kalau begitu, tetapkan referendum sebagai solusi demokratik. Dan juga ikut aturan PBB, one man, one soul, satu orang satu suara, seperti NTT, seperti Timur Leste. Bisa nggak Indonesia tetapkan aturan tersebut dan kembali kepada rakyat yang menentukan? Tapi hari ini kan nggak berani pusat menetapkan aturan tersebut karena mereka tidak mau Indonesia terlepas dari Aceh dan Papua, karena Aceh dan Papua ini kan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dan ketika mereka sampaikan bahwa ketika Aceh dan Papua merdeka, mereka akan dijajah oleh bangsa asing. Menurut saya itu hanya mitos dan juga cuma propaganda yang digunakan oleh orang-orang Indonesia, terutama bintang intelijen untuk menghasut, bukan menghasut orang Papua dan Aceh. Orang Papua dan Aceh mereka sudah paham, tetapi menghasut orang Indonesia untuk tambah mempercayai situasi tersebut. Ketika negara berdiri, otomatis negara-negara luar yang masuk untuk bekerja sama dalam tingkat ekonomi, politik, itu kan pasti ada deal-deal lewat pemerintah. Ada deal-deal lewat pemerintah. Ketika sudah ada kesepakatan, bisa bekerja sama, khususnya di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika Aceh dan Papua merdeka akan menjadi negara miskin. Itu omong kosong. Dan mereka berpikir bahwa nanti akan kejadiannya sama seperti Timur Leste. Kita lihat secara nyata saja, Timur Leste rakyatnya makmur. Mereka tidak seperti Indonesia, khususnya Jawa yang sekarang masih tinggal di kolom jembatan, masih banyak ngemis di lampu merah. Itu karena rakyatnya nggak makmur. Kalau Timur Leste makmur rakyatnya. Sekarang kan kita bicara fakta dan data saja. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya itu karena mereka takut. Mereka tidak bisa mengambil sumber daya alam kita lagi. Karena sumber daya alam kita sangat melimpah. Dan sejarah kita juga sudah menjelaskan bahwa Aceh juga sudah merdeka secara de jure. Timur Leste belum. Tinggal kita bagaimana tunggu untuk pengakuan dunia saja agar bisa merdeka secara seutuhnya, de jure dan de facto. Jadi tetapkan referendum saja sebagai solusi demokratik. Karena kita di wilayah Papua sini sudah cukup menderita karena dijajah, sumber daya alam dikuras habis untuk memberikan makan untuk orang Jawa dan sekitarnya. Manusia kita dibunuh secara keji. Dan seperti jenderal siapa Ali Murtopo kan sudah pernah berkata bahwa kita hanya menginginkan kekayaan orang
kekayaan orang Papua bukan menginginkan orang Papua. Jenderal Ali Mutopo kan pernah berkata seperti itu. Jadi ini yang membuat kita masyarakat Papua akar rumput sangat kecewa dengan tindakan yang disampaikan oleh Ali Mutopo. Seakan-akan bahwa dia menjustifikasikan rakyat Papua itu sebagai binatang begitu. Mereka dalam hati mereka menginginkan, tetapi dalam mulut mereka tidak berani untuk ucapkan karena mereka takut mereka punya nyawa kehilangan seperti Lukas NMB. Karena Lukas NMB itu dia itu sudah dilihat oleh sebagian negara, dilihat dari negara bahwa dia itu kan orang yang akan bisa membuat situasi Papua ini berubah dan bisa berdiri sendiri. Makanya mereka hilangkan nyawa dia. Pertama mereka sudah mau rencana tapi tidak jadi. Makanya mereka jeratkan dia dengan kasus korupsi. Jadi sekarang kan pergerakan masyarakat Papua tetap aktif terus. Mereka tetap bersuara. Sampai tingkat internasional tetap mereka bersuara terus. Mungkin seperti begitu Bang Agam. Jadi izin host saya tanggapi dari Bung Brian. One soul, one people, Mr. Brian. One soul, one people. Jadi mesti dipahami oleh khalayak intelektual, baik mahasiswa Indonesia pada umumnya. Karena generasi muda Indonesia ini jangan hidup di bawah kebohongan sejarah. Jangan hidup di bawah hasil rampokan sistem Indonesia di seluruh wilayah Nusantara. Jadi kita harus hidup sportif lah, sportivitas, seperti main bola. Kalaupun menang, menang sportif. Jangan menang main kasar atau main curang. Jadi jauh sebelum Indonesia ada, jadi peradaban di seluruh Nusantara itu tidak ada terjadi pembunuhan kecuali yang dilakukan oleh penjajah bangsa asing. Antara di Maluku saja yang disebut Maluku Manisi. Maluku Manisi artinya hidup berdampingan, hidup berdamai, hidup manis tanpa ada kekacauan. Kenapa hari ini terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang tidak senang dengan sistem-sistem yang terjadi di Maluku sendiri. Begitu juga kejadian di Aceh dan di Papua. Jadi mesti disadari oleh mahasiswa generasi muda Indonesia, jangan karena sebuah proklamasi 17 Agustus 45 itu untuk menjahanamkan inspirasi, aspirasi, dan hak asli bangsa asli di luar Pulau Jawa itu. Ini mesti disadari. Contoh, jadi kalau ada kalimat kapanpun Aceh tidak merdeka itu salah. Kapanpun Maluku Papua tidak merdeka itu salah. Kami sudah merdeka. Yang kami merdekakan pikiran sistem Indonesia yang kerjanya hanya merampok. Hanya untuk memaksakan kehendaknya di wilayah-wilayah yang kaya raya itu. Contohnya, Papua itu bukan ras Melayu dia, bukan ras Indonesia, bukan ras Pulau Jawa dia. Dia itu Melanesia. Lihat, rambut keriting, orang hitam, dia seperti orang aborigin kan. Jadi itu tidak bisa disamakan kehendak orang yang berbeda, kultur dan hak asasinya, sehingga dipaksakan dengan kehendak Soekarno. Ini mesti dipahami oleh generasi muda dan kenapa mereka takut merdeka Papua dan lepas Aceh. Ini karena ada sebagian bandit di Jakarta itu yang kerjanya hanya ngumpul-ngumpul harta, udah keenakan. Sementara Jawa sendiri di pelosok tanah air itu masih miskin dia. Masih cari sore makan siang ke sore ke malam, besok pagi. Kalau enggak tidak jadi TKW kan? Atau tidak TKI. Berapa banyak orang permasalahan yang terjadi di Malaysia? Di TKW di Saudi Arabia, di Hong Kong, di mana-mana. Kenapa? Kalau memang Indonesia itu bagus sistemnya, kenapa harus kirim TKW? Itu kan fakta. Jadi persoalan hari ini adalah persoalan antara hak asasi dan kedaulatan sebuah negara. Yang mesti dimengerti, jangan sempat cara-cara Soekarno itu dilestarikan sampai 100 tahun nanti. Ini mesti dipahami oleh para pihak di Jakarta. Mereka harus sadar bahwa mereka bisa hidup tanpa orang Aceh. Mereka bisa hidup tanpa orang Papua. Dan orang Papua bisa hidup tanpa Jakarta. Dan orang Aceh bisa hidup tanpa Jakarta. Ini yang mesti dibuktikan kalau memang tepuk dadamu, tepuk dada kami. Itu namanya sportif. Di dalam agama manapun tidak boleh merampok, membunuh. Kenapa ini terjadi pembunuhan hari ini? Ini mesti kalian tuh sadar. Jangan sikit-sikit Indonesia. Sikit-sikit ini apanya Indonesia? Indonesia itu negara baru. Itu kong kali kong. Konfigurasi sekutu dengan Belanda dijadikan Indonesia untuk menghapuskan Kesultanan Islam seluruh Nusantara. Itu mesti dipahami. Hari ini mana Islamnya?
Itu kenapa negara sekuler yang didirikan? Kenapa negara sekuler bukan negara Islam? Sementara, oke, Papua itu bukan orang Islam, tapi jangan campur dia ikut di Indonesia. Jangan paksakan orang bangsa Papua masuk Indonesia. Ini sportivitas. Dan Indonesia itu pun tidak kuat sebenarnya. Hari ini dia utang merajalela. BUMN bangkrut. Seluruh BUMN itu direksinya kerjanya menghabiskan uang kantor itu. Buktikan kenapa seluruh BUMN itu bangkrut. Garuda bangkrut, PLN bangkrut, Telkom bangkrut, Pertamina bangkrut, semua bangkrut. Why is collapse your business? That is state business. Why? Are you hear about that? Huh? How to explain to you? How to be honest? Huh? Aceh adalah Aceh, Papua adalah Papua. Papua bukan Indonesia. Ini mesti disadari. Itu Habibie sudah meninggal itu. Udah almarhum. Dia sadar supaya yang terjadi pembunuhan di Timor Leste dia lepas itu atas kehendak dunia internasional melalui perjanjian tripartit di United States itu di Amerika itu, di gedung Opal Amerika itu yang difasilitator oleh Bill Clinton itu. Kalian harus buka mata itu. Kenapa terjadi referendum? Kenapa? Supaya jangan kehilangan muka Indonesia yang telah mencaplok oleh Soeharto itu mencaplok tahun 75 itu. Setelah 30 tahun Indonesia merdeka, baru dicaplok Timor Leste. Timor Leste itu nggak ada sejarah peradaban satu bangsa dia. Hanya daerah yang ditinggalkan oleh Portugal. Sedangkan Aceh itu negara tua, established state. Ada sejarah peradaban negara. Belanda aja belum merdeka, kita sudah menyatakan mendukung Belanda jadi negara. Belanda itu provinsi ke-27 Spanyol. Oleh Sultan Ali Mughal Shah Alam dikirim delegasi Sultan Abdul Hamid untuk melepaskan cengkrama penjajah Spanyol terhadap Belanda. Tapi Belanda itu memang jahanam. Akhirnya nyatakan perang kepada Aceh pada tanggal 26 Maret 1873. Itu pun tidak tahu diuntung. Persis seperti Indonesia. Aceh itu pesawat macam-macam, tapi masih juga dia mengkhianati Aceh. Tapi bukan soal itu. Kita anggap itu sumbangan itu hanya sebatas sedekah lah, sedekah jariah lah kepada orang yang tidak mampu. Karena setiap orang yang minta berarti dia tidak mampu kan. Maka Soekarno dulu tidak mampu. Dia merayu orang-orang Aceh untuk minta bantuan. Silakanlah. Tapi jangan dikaitkan dengan sovereign state dengan sistem Indonesia di Aceh. Jadi kalian Indonesia ini belajarlah sejarah yang benar supaya kalian hidup benar, dan kalaupun nanti mati tidak ada pertanyaan banyak dari malaikat sehingga kalian tidak dianggap negara perampok lah. Itu ya. Terima kasih ya. Baik Bang Agam, sangat komprehensif sekali penjelasannya. Saya pikir mungkin ini kuliah umumnya untuk teman-teman yang ada di room ini biar bisa paham terkait dengan sejarah Aceh. Dan untuk teman-teman yang dari Indonesia ketika untuk berbicara, tolong nanti disampaikan berdasarkan data ya. Ngomong sesuai dengan data biar kita sama-sama adu gagasan yang pas gitu. Tidak menjadi debat kusir. Anda bicara berdasarkan data, kita juga ngomong berdasarkan data. Biar fair. Kalau Anda ngomong hanya tanpa data, setengah mati untuk kita berbicara karena akan terjadi debat kusir. Jadi perlu saya sampaikan bahwa dari awal itu Bang Agam, jadi saya cerita untuk sejarah Papua. Dari Papua itu sudah merdeka pada 1 Desember 1961 secara de jure. Ketika itu pada saat Papua merdeka, Soekarno berpidato di Jakarta, di Jawa sana, dia sampaikan bahwa bubarkan negara boneka Papua buatan Belanda, dan dia bentuk namanya Trikora. Setelah itu dia datang, pasukan Trikora datang untuk bagaimana melawan Papua, tetapi pada saat waktu itu Papua sudah punya tentara khusus yang sudah dilatih oleh Belanda, dan mereka datang untuk menghadapi Papua. Mereka kalah, Indonesia kalah. Setelah itu mereka minta bantuan kepada Rusia. Pada saat mereka minta bantuan terhadap Rusia, karena situasi global memakin panas antara blok barat dan blok timur, Amerika intervensi khusus turun kepada Belanda untuk bagaimana tarik tangan, untuk lebih memilih, untuk mengalah. Setelah itulah terjadinya New York Agreement 5 Agustus 1962. Pada saat terjadi New York Agreement, di situ tidak ada kehadiran orang Papua satupun.
Dan situlah dampak kehancuran orang Papua. Untuk bagaimana berdiskusi untuk bagaimana mengarahkan Papua masuk kepada NKRI. Setelah New York Agreement, masuk Roma Agreement. Roma Agreement masuk pada tahun 1967. Tanda tangan PT Freeport MC Moran yang dilakukan oleh ayah Prabowo terhadap Amerika. Setelah tanda tangan sah PT Freeport MC Moran masuk pada 1969 yang disebut dengan PEPERA atau penentuan pendapat rakyat. Dari ratusan ribu orang Papua, tidak semua orang Papua yang hadir dalam penentuan pendapat rakyat tersebut. Cuma berapa orang Papua saja. Setelah itu ada perwakilan dari bukan orang asli Papua melainkan pendatang. Itu yang buat rakyat Papua sangat kecewa pada saat itu. Dan juga pada saat proses pemilihan, banyak rakyat Papua yang ditodong oleh senjata untuk memilih masuk ke NKRI. Kalau memilih merdeka sendiri akan ditembak mati. Sehingga dalam keadaan takut mereka memilih untuk masuk ke NKRI. Banyak orang Papua yang ikut PEPERA itu mereka kembali untuk melakukan perlawanan hingga saat ini. Karena PEPERA 1969 sangat melecehkan demokrasi dan juga sangat melecehkan konstitusi PBB, dan orang Papua sangat kecewa dengan hal tersebut. Kalau bicara untuk aturan sejarah, memang sudah sangat salah sekali Indonesia memasukkan Papua ke NKRI, karena Papua itu bukan bagian dari NKRI. Secara kultur, secara budaya, secara benua pun juga Papua ini masuk pada benua Oseania dengan Australia sini, bukan masuk pada benua Asia. Tetapi Soekarno ingin seperti Rusia pada saat itu, ingin menguasai negara-negara lain. Sampai sekarang Rusia kan sudah terpecahkan. Soekarno juga inginkan seperti itu, bagaimana merangkul semua jajahan-jajahan Belanda untuk dipimpin. Tetapi ini kan secara kultur kan beda, secara politik semua beda. Contohnya macam Timur Leste. Timur Leste 1975 kan sebenarnya sudah ingin merdeka. Tetapi permainan Soeharto sehingga menarik Timur Leste kembali ke NKRI. Bukan kembali tapi gabung ke NKRI. Padahal dalam partai veteran itu kan mereka menginginkan merdeka. Tetapi karena permainan dari Soekarno bersama sekutunya, sehingga Timur Leste balik ikut masuk NKRI, tetapi mereka tetap berjuang terus. Timur Leste tetap berjuang terus bersama tentara Fretilin, sehingga sekarang kan mereka merdeka menjadi negara yang independen, negara yang berdaulat. Begitu juga dengan Aceh dan Papua, karena kita kan punya sejarah yang berbeda. Aceh juga kan sudah merdeka secara de jure, begitupun juga dengan Papua. Sekarang kita meminta untuk pengakuan dunia saja. Apabila Indonesia betul-betul ingin mengimplementasikan aturan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, berarti dia harus menjalankan itu, harus mengimplementasikan itu secara nyata, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama itu. Kalau dia tidak mampu untuk menjalankan itu, lebih baik amandemen saja, karena dia sangat melecehkan aturan itu. Jadi mau dan tidak mau, Aceh dan Papua harus merdeka. Karena itu hak kami. Seperti begitu. Jadi untuk teman-teman yang naik untuk adu gagasan, silahkan punya data. Mari kita adu argumen berdasarkan data. Terima kasih. Abang Agam. Siap. One soul, one people, Brian. One soul, one people. Siap, abangku, abang. Saya izin dulu ya, Bang Kendi. Saya keluar lagi dulu, ada kesibukan sedikit lagi. Jadi, bergabung lagi, abang. Oke, one soul, one people. Hormat, siap, abangku. Thank you, you're welcome. Thank you.
kok kenapa diam ya? Jadi sayang ya. Jadi ketika bangsa Aceh, bangsa Papua menceritakan sejarah peradabannya di tanah nenek leluhurnya, ada sebagian orang tidak senang. Ini namanya kemunafikan. Jadi kemunafikan bangsa yang tidak mengerti sejarah. Ini sangat bahaya. Dia tiap hari sembah Tuhan sebagai hamba Allah. Sementara dia menduduki wilayah orang. Ini apa maknanya? Apa yang disebut dengan Islam rahmatan bil alamin? Atau Islam artinya menyerahkan diri kepada Tuhan, disebut tawakal. Apa maknanya Islam? Kalau kita hanya ingin mengkengkangkan kehidupan bangsa asli sehingga ingin menuruti sistem Anda. Jadi ketika dibilang ini ada narasi-narasi yang provokator. Siapa yang provokator? Apakah bangsa asli atau bangsa baru? Aceh itu bangsa asli dan bangsa tua. Jauh sebelum Indonesia ada, sudah ada Aceh. Ini mesti dipahami oleh generasi muda Indonesia. Maka hari ini, coba kita introspeksi diri. Siapa kita sebenarnya? Kenapa kita dilahirkan? Kenapa kita hidup saling berdampingan? Dan menjunjung tinggi kedaulatan Allah. Di samping memang kedaulatan negara yang kita klaim sebagai wilayah nenek leluhur kita. Kita mesti sadar menjadi manusia. Maka Habibie itu contoh presiden terbaik Indonesia. Itu Habibie itu dia berbicara hatinya, bukan pikiran nafsunya. Jangan sempat membunuh, saling merebut sebuah harta benda yang ada di dunia ini hanya mati sia-sia. Itu sudah terjadi di West Papua, di Aceh, dan di Timor Leste. Sadar atau tidak, kenapa mereka saling membunuh? Karena ingin menguasai wilayah orang kan? Jauh sebelum Belanda datang, jauh sebelum Portugis datang sebagai bangsa penjajah dari Eropa Barat. Sebelum jauh bangsa-bangsa ada di dunia ini yang saya tahu, bangsa Perancis dia menjajah seluruh Afrika, Spanyol dia menjajah Amerika Latin, Amerika Utara dijajah oleh Inggris dari bekas Meksiko sampai ke atas, sampai ke Kanada, sampai Antartika. Jadi wahai bangsa-bangsa asli yang ada di seluruh Nusantara, sadar atau tidak hari ini, termasuk bangsa Jawa sendiri. Bangsa Jawa itu memiliki sebuah kebangsaan juga yang disebut dengan Mojopahitnya, kejayaan Borobudurnya, kejayaan sejarah peradaban orang Jawa yang masih kita hargai dia. Begitu juga dengan leluhur bangsa-bangsa Sunda yang memiliki peradabannya yang disebut dengan apa itu? Prabu Siliwanginya dengan raja leluhurnya. Jadi semua orang harus menghargai itu. Jadi inspirasi dan aspirasi masyarakat yang ada di seluruh Nusantara ini, ketika Indonesia tiada itu bukan berarti kiamat dunia, bukan. Seperti bubarnya Uni Soviet, sebubarnya yang disebut dengan Yugoslavia. Tidak ada. Harus berpikir jernih hari ini. Ketika manusia itu memiliki kehendaknya yang tanpa melanggar HAM, melanggar etikat baiknya, ketika dia tidak melakukan pemaksaan kehendak, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap itu perbedaan itu, inspirasi dan aspirasi masyarakat itu dianggap bencana, bukan. Ini bangsa Jawa sendiri kita sayang. Kenapa dikirim seluruh Indonesia menjadi transmigrasi, sementara tanah leluhurnya di Jawa itu subur makmur lagi? Ini mesti menjadi introspeksi generasi muda kita, sehingga orang hidup bisa berdampingan, orang hidup saling menghargai, orang hidup bukan memaksakan kehendak orang lain, dan kita jangan dianggap nanti negara perampok. Maka sadarlah wahai kita sebagai manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini, jangan menjadi orang-orang yang disakiti, saling menyakiti. Lebih kurang saya minta maaf karena ini harus turun, ya, di mana pencerahan saya yang baik diambil, tapi sesuai dengan siapa kita dan di mana kita. Maka hargailah bangsa asli sebagai bangsa dari tanah nenek moyangnya. Dia berjuang, orang Aceh itu berjuang untuk membersihkan dari cengkrama bangsa yang tidak dia inginkan, karena ingin mengembalikan kedaulatan Aceh sesuai dengan syariatnya, yaitu syariat Allah. Begitu juga orang bangsa Papua, begitu juga Maluku, begitu juga bangsa-bangsa yang hidup jauh sebelum Belanda datang ke Nusantara itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Besarkan harapan saya, maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan istiqamah. Tetap semangat dan istiqamah. Tetap semangat dan istiqamah. Allahu Akbar.